Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Yuliana dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sebelumnya, sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari dua organ, jaringan yang berkembang biak pada wanita. Terus genitalia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksterna atau genitalia bagian luar dan genitalia interna atau genitalia bagian dalam. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang genitalia eksterna atau genitalia bagian luar. Yang pertama di sini ada mons pubis atau tempat bertumbuhnya bulu kemaluan, rambut kemaluan. Di sini ada labia mayora. Di sini ada labia minora, terus di sini ada hymen. Hymen itu atau disebut dengan selaput darah, yaitu membran yang menutupi sebagian dari vagina. Terus di sini ada perineum atau pembatas vagina dengan anus. Terus di sini ada anus. Saya akan menjelaskan tentang genitalia interna atau genitalia bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium itu tempat menyimpan sel telur. Terus yang di sini ada fimbriae. Fimbriae itu berfungsi untuk menangkap sel telur. Terus di sini ada tuba fallopi. Tuba fallopi itu tempat bertemunya sel telur dan sperma. Terus di sini ada vagina. Di sini ada endometrium. Di sini ada uterus. Nah, uterus itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu perimetrium, yang kedua itu ninometrium, dan yang ketiga itu endometrium. Terus di sini ada uterine tuba, dan di sini ada cervix. Kelenjar balator ini terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya untuk melumasi vagina. Dan kelenjar sken ini terletak di kedua sisi lubang uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan cairan. Pelvis terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu terdiri dari tulang atau os articulatio, dan bagian lunaknya itu terdiri dari otot, sendi, dan ligamen. Terus pelvis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pelvis mayor dan pelvis minor. Di sini saya akan menjelaskan tentang musculus atau otot. Di sini ada musculus os gluteus maximus. Terus yang di sini ada musculus printaani externum. Terus di sini ada musculus transversus superficial. Terus di sini ada musculus bulbosus spongiasus. Terus yang terakhir itu ada musculus levator ani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul atau disebut dengan pelvis. Tulang panggul itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang di bagian atas ini namanya pelvis mayor, dan di bagian bawah ini bernama pelvis minor. Tulang panggul dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu tulang koksa ini di sini sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus yang di bawah, yang di sini namanya tulang sakrum, dan yang di paling bawah yang kecil ini, yang menonjol paling kecil ini namanya tulang os coccygeus. Dan tulang yang menonjol ini bernama spina iliaca anterior superior, dan yang menonjol di bawahnya spina iliaca inferior. Yang sebelah sini bernama os ilium atau tulang usus, dan yang paling bawah ini namanya tulang os isium atau tulang duduk, dan yang menonjol paling depan ini bernama os pubis atau tulang kemaluan. Pelvis mayor terletak di atas os linea terminalis, dan di bawahnya itu pelvis minor itu terletak di bawah linea terminalis. Baik,
Baik guys, saya akan melanjutkan isi video yang terjadi tadi. Dan di sini yang bulatan ini dinamakan acetabulum, dan di sini namanya sacroiliaca. Terus yang di bagian bulat ini namanya terminalis. Dan tulang yang di sini yang menghubungkan os ilium dan os pubis bernama ramus superior os pubis. Dan tulang yang di bawah ini namanya os isium dan os pubis, yang disebut ramus interior os pubis. Baik, saya akan menjelaskan bentuk panggul. Nah, bentuk panggul yang pertama itu ginekoid. Ginekoid itu 41% itu terdapat pada wanita. Bentuknya itu agak membulat, terus sakrumnya baik, spina isiadikanya tumpul tidak menonjol, terus sudut arkus pubisnya membulat. Dan yang nomor 2 itu adanya android. Android itu 33% terdapat pada pria. Terus bentuknya itu seperti jantung. Ungcultupuras sakrumnya lurus, terus angulus perpubisnya itu sempit. Dan yang nomor 2 itu ada antropoid. Antropoid terdapat pada laki-laki dan perempuan. Nomor 3 itu ada antropoid. Antropoid terdapat pada laki-laki dan perempuan. Biasanya itu terdapat di perawakan yang tinggi dan panjang. Bentuk atas panggulnya itu oval dan sempit. Terus memanjang pertodosal. Dan yang terakhir ini platyploid ini sangat jarang ditemukan pada laki-laki maupun wanita. Terus pintu atas panggulnya itu elips, sumbu panjang transpesal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.